Sebelum saya mulai majelis malam ini, ya, kita tabaruk mendengarkan nasihat. Ya, nasihat datang dari langit keempat, lalu turun. Bina, punya saudara, ya, dari kontrak mau Masjid Istiqlal, ya, jadi khatib, dan insyaallah jadi khatib Idul Fitri di Masjid Singapura. Insyaallah punya adik bin Hussein, ya, da'i ilallah. Mudah-mudahan saudara saya dipanggil Ibrahim, mudah-mudahan dia jadi da'i, ya, jadi orang soleh, ya. Alhamdulillah kita dapat hikmah tabaruk dari beliau 10 menit kasih nasihat buat kita dari akhina Sayyidul Habib Hussein ibn al-Habib Abdurrahman al-Habsyi. Pakai, dengerin, catat di hati, amalin. Undur magal wala tandur man khal. Lihat nasihatnya karena datang dari Rasulullah. Wala tandur man khal. Jangan kau lihat siapa yang bicaranya seperti yang sedang viral di media sosial, orang gila nasihatin orang yang sadar. Pandang nasihatnya, walau kana min lisanil qalb, walaupun dari mulut. Taib wahada min sulalati Rasulullah, apalagi datangnya langsung dari darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaihi falyatafaddal bil Habib Hussein Abdurrahman al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamid, al-hadi ila siratal mustaqim, sahibul jazaa'i wal amin, wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yukrimana fi hadzal jamil 'azim bi husni tawfiqi ta'in bi amalin salihin hatta aqulu bihi. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa khatamal anbiya'i ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul khuluqil 'azim wa ala alihi at-tahirin wa ashabil mayamin. Allahumma hadina wal hadirin ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya wa bi husni mutabati hatta nara fi dunya wa yawmid din. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تساءوا الناس بأموالكم فساؤوها بأحلامكم. أيها الحبائب الفضلاء وأبائنا الأفاضل وشيوخ الأعزة والأساتذة الكرمة ونحث بذكرهم سيدي ومربي روحي أخينا المحبوب أستاذنا الحبيب محمد بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أبو بكر بن محمد الحبسي عطر الله عمره وصار له سعيه وقبل حاجاته إن شاء الله وصحة عافية ومتعن الله بكل حياته. آمين يا رب العالمين. وكذلك أن سلوك قلوبنا بمجاهر منتظر الوالد سيدنا الكرام Haji Safi Umar. Doakan semoga panjang umur, sehat, afiat, dikabul segala hajat-hajatnya. Dan begitu juga yang saya hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, Ustaz Zur, Ustaz Sofyan, Haji Sanusi, Ustaz Akmal, dan para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan, alhamdulillah malam ini kita ditakdir oleh Allah bisa hadir dalam majlis yang penuh barakah. Dengan kita hadir ke majlis ini, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Wahai Nabi, itu simpulan cinta sama kelompok yang baik. Itu simpulan cinta sama perkumpulan yang baik.
itu si fulan cinta sama orang-orang yang baik. Walam yalhaq bihim ya Rasulullah. Tapi sholatnya nggak sama ya Rasulullah. Ibadahnya pun belum bisa mengejar ibadah mereka yang ibadahnya bagus-bagus. Tapi dia cinta ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik? Nabi kita Muhammad SAW berkata setelah mendengar ucapan orang itu, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cinta. Imam Anas bin Malik, beliau pernah berkata, saya tidak pernah merasa senang dan gembira ketika saya mendengar hadis Nabi, melebihi kegembiraan saya ketika saya mendengar hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cinta. Di dunia kita cinta sama Nabi, kita cinta sama keluarga Nabi, kita cinta sama guru-guru kita cinta sama ulama. Amal kita pas-pasan jamaah. Semoga berkah cinta itu kita semua ke bawah. Amin. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhutbah, ada seorang badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Setelah Rasul selesai khutbah, Rasul cari itu orang, man sa'ir, mana itu orang? Ana ya Rasulullah. Kenapa ente berani tanya kapan kiamat? Apa yang sudah anda siapkan? Lalu ya Rasul, saya berani tanya kapan kiamat, bukan berarti saya bangga dengan ucapan saya, bukan berarti saya bangga dengan ibadah saya, semua masih pas-pasan ya Rasul. Cuma saya punya satu modal ya Rasul, saya berani tanya kapan kiamat, satu modal saya ya Rasul. Apa? Saya cinta kepada engkau ya Rasul. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepadamu ya Rasul. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Ente nanti dikumpul sama siapa yang ente cinta. Di dunia kita cinta sama Nabi, di dunia kita cinta sama keluarga Nabi, di dunia kita cinta sama guru kita, di dunia kita cinta sama para ulama. Nanti kita dikumpul bersama mereka. Amin. Demikian di dunia cintanya kita sama orang-orang kafir, idola kita orang-orang kafir. Bahkan kita tidak mengenal siapa itu wali songo. Kita tidak mengenal wajah-wajah orang-orang saleh. Yang kita taruh di rumah kita wajah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Mau tidur, yang kita lihat wajah-wajah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Mau tidur, yang kita dengar suara-suara orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati jemaah. Nanti di hari kiamat, akhillahu yawma idzin ba'dhum ila ba'din ad'u ila al-muttaqin. Nanti di hari kiamat yang dahulu di dunia bersahabat, di sana mereka bertengkar ribut, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bingung mau minta tolong sama siapa? Tidak ada temannya satu pun orang baik. Temannya semua berantakan, uji dirinya kagak baik, semua temannya berantakan. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya Rabb, dia berkata famalana min syafi'in. Ya Rabb, tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya Rabb. Ya Rabb, tidak ada yang bisa menolong saya ya Rabb. Ya Rabb, tidak ada yang bisa melindungi saya ya Rabb. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Seandainya kalian mempunyai teman, dia tidak bisa memberi kalian apa-apa, dia mukmin, dia saleh, dia teman kita, cukup kita dapat syafaat dari dia nanti di hari kiamat. Makanya jamaah, banyakin teman-teman yang cinta hadir ke pengajian, teman-teman yang saleh, biar nanti dia bisa bantu kita, biar bisa nolong kita nanti di hari kiamat. Buktinya apa? Buktinya Imam Syafi'i berkata, uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli lam anala bihim syafa'ah. Saya cinta sama orang saleh walaupun saya belum bisa seperti dia. Saya bukan orang saleh seperti dia. Tujuannya satu, saya letakkan cinta hati ini kepada dia, la'an anala bihim syafa'ah, supaya saya mendapatkan syafaat dari orang itu. Subhanallah. Alhamdulillah jamaah, malam ini kita ditakdir oleh Allah bisa hadir ke pengajian. Orang yang hadir ke pengajian, dia mendapat keutamaan yang luar biasa. Ilmu itu dipelajari dan mengajari itu kedudukan yang paling afdal dan paling tinggi di sisi Allah. Orang itu untuk sampai kepada Allah macam-macam. Ada orang untuk sampai kepada Allah dengan zikir, dengan puasanya, dengan sedekahnya dia. Tapi ada orang untuk sampai ke amal yang paling tinggi di sisi Allah dengan dia menghadiri pengajian, dengan dia menimba ilmu, dan dengan dia mengajari ilmu. Kita dari rumah jalan kemari, insya Allah nggak sia-sia jamaah. Dahulu ada ulama namanya Imam Sya'bi. Imam Sya'bi ini seorang tabi'in yang pernah berjumpa dengan 500 sahabat Rasulullah. Imam Sya'bi ini ulama besar. Beliau ini ahli fikih dan ahli wara. Beliau mengatakan, laula safara rajulan min asy-Syami ila aqsal Yaman fi kalimatin
tadulluhu ala huda aw tarudduhu an irada maka safaruhu biha. Seandainya seseorang pergi dari negeri Syam ke negeri Yaman yang paling ujung hanya untuk belajar satu kalimat yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya, maka berpergian itu tidak akan sia-sia. Wa qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Atas, dan dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Atas, laula tanagul min mawadatin fa'idatun lamma amara Allah bihi. Seandainya seseorang mengaji, pindah dari satu pengajian ke pengajian yang lain, bahkan dari satu negeri ke negeri lain, dia tidak mendapat keuntungan, dia tidak mendapatkan faedah, maka Allah tidak akan suruh kita untuk kita menuntut ilmu seperti ini, jemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah ditakdir kita pengajian. Yang rugi itu orang yang ngaji. Apalagi kalau di hatinya, di lisannya dia mengatakan, apa yang saya dapat dengan saya hadir ke majelis seperti ini. Ayyu syai'a a'malu bi majlis ilmi. Ini orang rugi, jemaah. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, man lam yatlubil ilma kaifa tadhu nafsu ila maqramati. Man lam yatlubil ilma, siapa orang enggak mau ngaji, kaifa tadhu nafsu ila maqramati. Bagaimana jiwanya bisa nuntun dia jadi orang baik? Bagaimana jiwanya bisa ngajak dia berbuat baik? Makanya jamaah, kita disuruh ngaji sama Nabi, bukan sampai kita jadi ustaz, bukan sampai kita jadi kiai, bukan sampai kita jadi ulama, terus sampai jadi pejabat, tapi minal mahdi ila lahdi. Dari masih kecil, dari masih dibuat oleh orang tua sampai masuk liang lahat. Sesibuk apapun kita jamaah, jangan tinggalin pengajian. Minimal seminggu sekali. Semakin kita cinta sama dunia, kita pembantunya dunia. Kemana-mana kita jaga itu dunia. Tapi kalau ilmu yang jaga ente. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Harta dunia kamu jagain. Bingung, kudu disimpan, kudu pakai pin, kudu ditaruh di tas. Tapi kalau ilmu yang jagain. In kunta fisuk, fal ilmu fisuk. Kalau ente pergi ke pasar, ilmu jagain ente. Ente pergi ke kamar mandi, ilmu jagain ente. Waqaf umira bi khudurih. Sementara kita sudah disuruh untuk menghadiri pengajian. Siapa yang suruh kita ngaji? Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ma'rutum beriyada jannati farta'u. Kalau kalian lihat ada taman surga seperti ini, mampir, duduk. Qalu wa ma riyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Wala hilatu dzikri, majelis ilmu. Dulu ada ulama namanya Imam Abi Muhammad Atta bin Abi Rabah. Beliau ini dapat julukan mufti. Mufti ini orang yang berguru dengan 200 sahabat Rasulullah. Imam Atta bin Abi Rabah, ucapannya dipegang, ditanya apa itu maksud hadis hilaful dzikri. Beliau mengatakan yang dimaksud Nabi hilaful dzikri majalisil halali wal haram, kaifa tabi wa tastam wa kaifa tusalli wa tasu wa kaifa tahus wa kaifa tusalli wa kaifa tanki wa kaifa tutalik wa isyadari. Maksud hilaful dzikri, pengajian yang ngajarin mana halal mana haram, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara nikah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana apa itu tolak, itu hilaful dzikri. Ini Imam Atta luar biasa jamaah. Beliau hidup di zamannya Imam Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, wa ibnata Fatimah Zahra Batul binti Rasulullah SAW. Cucu Nabi, anak dari cicitnya Nabi, yang dikatakan oleh Rasul kepada Jabir, wahai Jabir, ini saya punya anak Husain lagi di kamar. Nanti Husain ini punya anak namanya Ali bin Abidin, ahli ibadah. Nanti di hari kiamat kalau disuruhkan bangunlah wahai pimpin ahli ibadah, yang bakal bangun anak Husain namanya Ali. Nanti Ali punya anak namanya Muhammad, kalau ente ketemu kirim salam sama dia. Akhirnya si bin Jabir panjang umur sampai ketemu sama Imam Muhammad Al-Baqir, alim, orang pada ngaji dari mana-mana salam dia. Ketika saat itu Imam Muhammad Al-Baqir mengetahui keilmuannya Imam Atta ini, apa kata Imam Muhammad Al-Baqir? Alaikum bi Atta, jangan ngaji sama saya. Wallahi huwa khairul lakum min, bagi saya dia lebih alim, lebih baik dari saya. Kalian ngaji sama dia. Itu Imam Atta. Alhamdulillah jemaah, kita bersyukur bisa hadir, bisa kumpul, bisa memandang wajah guru-guru kita. Lau badalin nas majalis sawab, majalis al-ilmi lakatalu hatta yuqata kulli imaratin imaratahu wa kulli suqi suqah. Imam Ka'ab bin Akhbar, ulama besar zaman dahulu, beliau mengatakan, seandainya pahala bapak-bapak hadirin hadir,
kelihatan orang pada berantem berebut pada pengen hadir ke pengajian. Yang di pasar ditinggal pasarnya, yang lagi dagang ditinggal dagangannya, yang punya bangunan ditinggal bangunannya, pada berebut pahala ngaji. Makanya alhamdulillah jamaah kita ditakdir oleh Allah malam ini kita bisa hadir ke pengajian. Yang manfaat jamaah bukan kita aja yang hadir ke pengajian. Imam Al-Habib Ahmad bin Hassas, ya, Imam Al-Habib Ahmad bin Hassas di dalam kitabnya beliau mengatakan mayu'gad majlis ilmin au zikrillah, tidak diadakan majlis pengajian, mayu'gad majlis ilmin au zikrillah, majlis pengajian, majlis taklim yang di situ apalagi ada zikir kepada Allah, illa anja'allahu min dzalikal majlisi sahabatan bayda, melainkan Allah akan menciptakan berkat majlis perkumpulan seperti ini awan berwarna putih, fayasuquha ila qaumin lam ya'malun khairan gab. Itu berkat majlis perkumpulan seperti ini Allah ciptakan awan putih, saudara. Itu awan putih berjalan nyari kampung yang di situ ahli maksiat, nyari perkumpulan yang di situ tidak pernah melakukan amal soleh, wa yunkiruha alaihim, dan diturunkan hujan di kampung itu, dan diturunkan hujan di lembah itu, dan diturunkan hujan di kelompok itu, fayasiru kulluhum minasuhada. Berkat kejatuhan air hujan dari awan putih itu sekampung jadi orang baik. Berkat siapa? Berkat pengajian. Pengajiannya di Joglo, di Meruya, perkumpulan kelompok lembah itu adanya misal di Afrika atau di Amerika atau mungkin di Bogor yang kita nggak tahu. Berkat pengajian jemaah. Indah zikra salihin tanzil rahmat. Dengan kita kumpul bersama seperti ini di majelis yang penuh hikmah, insya Allah saat itu juga, malam ini juga Allah turunkan rahmat buat kita. Wa kaifa idza bi mujalasatin, dengan bagaimana ketika kita duduk bersama kumpul dengan mereka. Alhamdulillah jemaah, malam ini kita bisa kumpul memandang wajah guru-guru kita yang mana mereka ini mempunyai ilmu, mempunyai amal yang bersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nadkhulu maqaha wa fi alihi suhbul aulad. Hingga nanti kita bersama dikumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.